Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat, oke? Langsung saja, kita hari ini akan belajar bahasa Indonesia di kelas 3 bersama Ustazah Novi, oke? Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, let's study. Kompetensi pembelajaran hari ini adalah kompetensi 3.4, mencermati kosakata tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan, makanan dan tempat hidup, pertumbuhan, perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, atau eksplorasi lingkungan. Menyajikan laporan tentang konsep ciri, kebutuhan, makanan, dan tempat hidup, pertumbuhan, dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Langsung saja di aktivitas pertama, menentukan kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang memuat inti atau gagasan suatu paragraf. Pada umumnya, kalimat utama didukung kalimat penjelas. Kalimat utama biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Kita lihat contoh soalnya. Perhatikan teks berikut. Cica mempunyai kemampuan autotomi. Kemampuan inilah yang sering menyelamatkan Cica dari pemangsanya. Dengan kemampuan autotomi, cicak bisa memutuskan ekornya jika ada pemangsa. Karena ekor cicak putus dan bergerak-gerak, maka pemangsa akan mengira bahwa ekor itu adalah mangsa yang diincarnya. Cicak pun bisa leluasa lari meninggalkan musuhnya. Kalimat utama paragraf di atas terletak di awal paragraf karena kalimat kedua sampai kelima berisi kalimat penjelas. Oke. Langsung saja ke pembahasan yang kedua, yaitu menentukan ide pokok paragraf. Ide pokok paragraf atau gagasan pokok. Gagasan yang paling penting dalam paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Ide pokok dan kalimat utama berfungsi memberitahu pembaca tentang apa yang diperbincangkan dalam paragraf itu dan menjadi sandaran bagi kalimat-kalimat lain dalam paragraf itu. Nama lain ide pokok ada 3, itu gagasan pokok, pikiran pokok, gagasan utama, atau yang tadi sudah disebutkan Ustazah yang pertama, gagasan pokok juga boleh. Oke, lanjut saja. Kita akan menentukan langkah-langkah menentukan ide pokok. Yang pertama, 1. Baca bacaan dengan seksama dan pahami isinya. 2. Buatlah pertanyaan di dalam hati. Paragraf itu membahas apa? Yang ketiga, buatlah jawaban atas pertanyaanmu tadi. Yang keempat, tulislah ide pokok sesuai jawaban yang disimpulkan. Sudah tahu kan 4 langkah-langkah menentukan ide pokok? Kita langsung saja ke contoh soal. Perhatikan teks berikut. Para petani banyak diuntungkan dengan memanfaatkan pupuk organik. Jangka waktu kesuburan tanah menjadi semakin lama. Biaya yang dikeluarkan untuk pembelian pupuk juga semakin murah. Hasil panennya pun lebih menyehatkan apabila dikonsumsi. Harga jual hasil panen dengan pupuk organik di pasaran lebih tinggi. Dengan demikian, petani mendapatkan keuntungan yang berlipat. Ide pokok bacaan di atas adalah yang D. Keuntungan memakai pupuk organik. Jadi gagasan utama atau gagasan pokok atau ide pokok itu terletak di awal paragraf.
Menyusun kalimat simpulan paragraf, dan kalimat simpulan adalah kalimat yang berisi opini atau pendapat akhir atas data-data yang ada dalam teks. Rumusan kalimat simpulan bukan berupa salah satu kalimat dalam teks. Oke, langsung saja kita lihat langkah-langkah menyusun kalimat simpulan. Yang pertama, identifikasilah hal-hal penting dalam teks. Yang kedua, buatlah opini atau pendapat yang mencakup keseluruhan hal penting tersebut. Mengidentifikasi kalimat simpulan paragraf. Yang pertama, perhatikan ciri khusus kalimat simpulan. Dalam paragraf misalnya ada kata jadi, oleh karena itu, dengan lanjut. Yang kedua, perhatikan isi kalimat atau pernyataan. Kalimat simpulan itu berisi opini atau pendapat akhir yang meliputi keseluruhan isi paragraf. Kita lihat contoh soalnya. Walaupun dianggap sebagai gulma, enceng gondok juga mempunyai manfaat. Enceng gondok dapat dijadikan peluang usaha sebagai bahan dasar kerajinan tangan. Bagian tumbuhan enceng gondok yang sudah dikeringkan ternyata bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuat tas, kopor, sandal, keranjang, tatakan gelas, tikar, dan sebagainya. Akhir-akhir ini, enceng gondok juga banyak dimanfaatkan untuk mendukung industri mebel, yakni pengganti rotan yang harganya semakin melangit. Simpulan paragraf di atas adalah A. Enceng gondok dimanfaatkan untuk kerajinan tangan dan industri mebel. Lanjut. Membuat kalimat tanya. Kalimat tanya adalah suatu gagasan, utamanya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk mendapatkan respon atau tanggapan dari seseorang untuk pertanyaan yang diajukan. Ciri-ciri kalimat tanya. 1. Selalu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri tanda tanya. 2. Kalimat tanya yang jawabannya singkat, biasanya intonasi di akhir kalimat agak meninggi. Sedangkan untuk kalimat tanya yang jawabannya jelas dan panjang, intonasi di akhir kalimat menurun. 3. Sering menggunakan partikel K, contohnya apakah, siapakah, dimanakah, dan lain sebagainya. Yang keempat, sering menggunakan kata tanya yang disebut 5W 1H. Itu who, siapa, when, kapan, where, di mana, why, mengapa, what, apa, how, bagaimana. Satu lagi, ada how many atau how much, artinya berapa. Lanjut, jenis dan contoh kalimat tanya. Yang pertama ada jenis kalimat tanya berdasarkan jawaban yang diharapkan. Yang B, jenis kalimat tanya berdasarkan kata tanya yang digunakan. Yang A, jenis kalimat tanya berdasarkan jawaban yang diharapkan. Kalimat tanya yang pertama yaitu kalimat tanya biasa. Kalimat tanya biasa itu sering digunakan untuk percakapan sehari-hari. Contohnya, kenapa kamu baru datang? Yang kedua, kalimat tanya konfirmasi. Kalimat tanya jenis ini tidak bukan jawaban panjang. Biasanya hanya tanggapan iya atau tidak. Yang ketiga, kalimat tanya restoris. Contohnya, bukankah hari ini dingin sekali? Biasanya kalimat tanya restoris itu tidak membutuhkan respon langsung karena pada dasarnya jawaban dari pertanyaan tersebut sudah diketahui. Jadi yang keempat, kalimat tanya tersamar. Contohnya, apakah sudah siap kamu melakukannya? Kalimat tanya ini ditujukan secara tidak langsung oleh penanya. Biasanya kalimat tersebut disampaikan dengan maksud tertentu, misalnya menolak, merayu, menyangga, memohon, menyuruh, dan sebagainya. Yang B, jenis kalimat tanya berdasarkan kata tanya yang digunakan.
yaitu kata tanya siapa untuk menanyakan orang atau pelaku. Contohnya siapa yang akan ikut pergi ke Manado besok. Yang kedua, kata tanya kapan untuk menanyakan waktu. Contohnya kapan Jos berangkat ke Lampung. Yang ketiga, kata tanya di mana untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana Dimas meletakkan pensil? Yang keempat, kata tanya mengapa untuk menanyakan sebab. Contohnya, mengapa Roy pergi ke Singapura besok? Yang kelima, kata tanya apa untuk menanyakan hal atau peristiwa. Contohnya, apa yang membuat Ruli berangkat ke Manado? Yang kelima, kata tanya bagaimana untuk menanyakan keadaan atau cara. Contohnya, bagaimana cara agar Vivi dapat berangkat ke Jakarta. Yang terakhir, berapa? Untuk menanyakan banyak jumlah satuan. Contohnya, berapa tinggi badanmu saat ini? Hari ini kita telah membahas menentukan kalimat utama, menentukan ide pokok paragraf, menyusun kalimat simpulan paragraf, dan membuat kalimat tanya. Cukup dulu ya pembahasan hari ini. Semoga apa yang dipelajari bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you. Tetap jaga kesehatan. Di materi ini kita akan mengerjakan soal latihan. Oke? Siap ya anak-anak? Harus siap dong. Oke. Semoga soal yang kalian kerjakan nanti mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.